teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Desina Ramadhani Basian Putri, NIM 23020111120014, kelas B Program Studi Teknologi Pangan. Saya dari kelompok 8, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan abon ayam yang menggunakan kombinasi moist heat cooking dan dry heat cooking. Abon merupakan pengolahan makanan yang dikeringkan dan diberikan bumbu tertentu. Proses pembuatan abon bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga abon dapat disimpan lama. Yuk langsung aja kita lihat video proses pembuatan abon. Alat yang digunakan dalam pembuatan abon yaitu kompor, wajan, pengaduk, tisu, panci, penjepit, piring, dan blender. Untuk bahannya ada minyak goreng, penyedap rasa, ketumbar bubuk, kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, lengkuas, daun jeruk, ayam, dan serai. Pembuatan abon dilakukan dengan cara kompor dihidupkan terlebih dahulu, kemudian air direbus hingga matang. Setelah itu ayam 500 gram dimasukkan. Kemudian tidak lupa ditambahkan dengan serai 3 lembar daun salam. Untuk bumbu halus dipotong kecil-kecil terlebih dahulu agar mudah dalam penghalusan. Setelah itu dimasukkan ke dalam blender dan dituangkan sedikit air. Setelah itu ditutup, kemudian dihidupkan. Bumbu ditunggu hingga halus. Setelah itu matikan kompornya. Kemudian ayam ditiriskan. Setelah ditiriskan, ayam disuir dengan garpu. Nah, ini jadinya ayam suirannya. Minyak goreng dipanaskan, setelah itu bumbu ditumis hingga bumbu harum dan matang. Tidak lupa kita tambahkan ketumbar bubuk, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Aduk hingga merata. Setelah bumbu matang, kemudian ayam suwir dimasukkan. Aduk hingga bumbu tercampur rata. Masak hingga kering. Nah, ini sudah kering. Setelah itu matikan kompor. Tisu untuk peniris minyak disiapkan. Minyak goreng secukupnya dipanaskan. Kemudian tumisan ayam tadi digoreng. Masak sambil diaduk agar bawah tidak mudah gosong. Goreng hingga garing sampai berwarna kecoklatan. Kemudian ditekan dan ditiriskan agar minyaknya menyusut. Dari wadah pertama dipindahkan ke wadah yang kedua agar sisa-sisa minyak itu hilang. Nah, ini hasilnya. Palatabilitas daging terdiri dari warna, tekstur, flavor. Yang pertama, warna. Warna pada abon yaitu coklat disebabkan proses penggorengan. Proses penggorengan akan mengubah warna bahan pangan menjadi coklat karena adanya pemanasan dengan suhu yang tinggi. Selain itu, warna abon menjadi coklat disebabkan penambahan gula pada pembuatan abon. Gula memiliki kandungan karbohidrat tinggi menyebabkan abon menjadi coklat karena reaksi Maillard. Reaksi Maillard merupakan reaksi browning non-enzimatis antara protein dengan gula reduksi. Yang kedua, tekstur. Tekstur abon renyah, kering, dan agak kasar. Abon memiliki tekstur kering dan renyah disebabkan proses penggorengan dengan minyak yang membuat sebagian besar kandungan air pada bahan abon itu menguap. Selain itu, daging yang disuir dapat memperluas permukaan bahan sehingga mempermudah pengeluaran air dan membuat abon menjadi kering. Tekstur abon agak kasar disebabkan teknik yang digunakan dalam membuat abon yaitu teknik yang disuir tanpa dihaluskan. Yang ketiga, flavor. Cita rasa abon gurih disebabkan kandungan protein pada ayam mengalami denaturasi menjadi asam amino selama penggorengan. Asam amino yang membuat abon gurih yaitu glisin, lisin, dan tanin. Rasa yang gurih dapat disebabkan dengan penambahan bumbu pembuatan abon. Prinsip utama abon yaitu perebusan, penyeratan, pencampuran bumbu, dan penggorengan. Penggorengan abon dilakukan hingga daging kering.
Fenomena dalam pembuatan abon yaitu yang pertama itu pembersihan daging untuk membersihkan daging dari kotoran. Yang kedua itu dilakukan perebusan untuk mempermudah perlakuan daging yang disuir dan kadar air daging akan menurun atau hilang. Perebusan akan menyebabkan cairan daging tereksudasi dan protein terdenaturasi sehingga daya ikat air pada daging itu akan hilang. Yang ketiga yaitu penyeratan dilakukan untuk memperluas permukaan sehingga abon cepat kering. Yang keempat pencampuran bumbu untuk meningkatkan cita rasa, dan yang kelima penggorengan dilakukan untuk membuat abon menjadi kering, renyah, dan tahan lama. Metode pemasakan abon yaitu kombinasi dari moist heat cooking berupa perebusan dan dry heat cooking berupa penggorengan. Moist heat cooking merupakan teknik pengolahan panas basah seperti boiling, blanching. Teknik ini dengan bantuan cairan. Sedangkan dry heat cooking merupakan teknik pengolahan panas kering seperti grill dan frying. Teknik ini tanpa menggunakan bantuan cairan. Pembuatan abon akan mengalami perubahan senyawa, protein, dan lemak. Yang pertama, perubahan senyawa protein. Pemasakan daging dalam waktu yang lama akan menyebabkan cairan daging keluar banyak, sehingga kadar air daging menurun dan protein pada daging terlarut. Nah, kehilangan kadar air ini dilakukan selama proses perebusan dalam pembuatan abon. Perebusan daging menyebabkan protein terdenaturasi. Protein akan terdenaturasi pada suhu 55-75 derajat Celcius. Yang kedua, perubahan senyawa lemak. Pemasakan daging dapat menyebabkan kandungan lemak meningkat. Kandungan lemak meningkat karena kandungan protein daging terlarut dan air menurun. Kandungan lemak meningkat dapat disebabkan proses penggorengan dalam pembuatan abon. Proses penggorengan akan terjadi pemanasan yang membuat protein terdenaturasi sehingga cairan tereksudasi. Proses tersebut dapat membentuk ikatan kimia hidrofilik atau emulsi lemak dan mengisi miskostruktur pada daging. Nah, pemanasan ini terjadi pada suhu 60-75 derajat Celcius sehingga kadar lemak pada abon itu meningkat. Pengaruh BTP pada proses pengolahan abon dibagi menjadi dua, yaitu BTP alami dan BTP buatan. BTP alami pada pembuatan abon yaitu yang pertama bawang putih. Terdapat antibiotik alami berupa alin dan alisin untuk menekan pertumbuhan bakteri pembusuk dan meningkatkan cita rasa. Yang kedua bawang merah mengandung antioksidan untuk menetralisir radikal bebas. Bawang merah ini digunakan untuk meningkatkan aroma pada abon. Yang ketiga yaitu lada untuk menghangatkan badan dan memberikan rasa pedas. Yang keempat ketumbar untuk menurunkan kadar kolesterol dan menambah aroma dan rasa. Yang kelima yaitu jahe untuk menghambat oksidasi lipid dan memberikan rasa pedas. Yang keenam kemiri untuk menurunkan kolesterol dan menambah gurih. Yang ketujuh garam untuk mengikat air sehingga kadar air menurun dan menambah cita rasa. Yang kedelapan yaitu gula untuk mengikat air sehingga kadar air menurun, berperan dalam reaksi Maillard dan menambah cita rasa. Yang terakhir yaitu ada BTP buatan yaitu penyedap rasa atau MSG yang bertujuan untuk menambah cita rasa. Nah, inilah hasil abon yang sudah dibuat di bagian kiri. Kemudian di bagian kanan ada abon yang telah dipadukan dengan timun dan nasi. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan pembuatan abon menghasilkan warna coklat, tekstur renyah, kering, dan agak kasar, serta rasa yang gurih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu.